فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibul Ilm, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah at-tahalli bimakarimil akhlaq wa talaqatul wajh. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah berhias diri. Tahalli itu artinya berhias diri bimakarimil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Dalam artian jangan menampakkan di hadapan orang wajahnya sangar, bengis, la salam wala kalam, wala senyum. Jangan. Kadangkala ada waktu-waktu dia senyum. Kadangkala ada waktu-waktu dia tegas dan juga serius. Tidak selamanya dia harus menampilkan atau menampakkan mukanya serem, bengis. Enggak senyum, la salam wala kalam, itu bukan termasuk ciri khas seorang pencari ilmu atau ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah pastikan menjadi orang yang pertama kali mencontohkan di hadapan manusia atau masyarakat akhlaknya mulia tersebut. Kita lihat hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslimin. Sebagian riwayat atau sebagian makna biwajhin taliq artinya sama. Paham ya? Nah, maksudnya adalah kita artikan dari hadisnya Abi Dzar, sahabat yang mulia. Siapa namanya Abu Dzar ini? Hizam. Naam, ahsan. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Abi Dzar namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Qala, beliau berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslimun. Pendek hadisnya ya. Pastikan pada pertemuan yang akan datang bisa distorkan, dihafalkan, ini pendek sekali. Artinya janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Lihat, sedikit pun suatu kebaikan yang diremehkan, walaupun engkau hanya bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Biwajhin talqin, wajah yang berseri-seri, wajah yang menampakkan senang gembira. Mafhum? Ini termasuk kebaikan walaupun sekecil apapun. Kalau kita nilai sesuatu yang mudah kan, ketemu, menyapa, senyum, assalamualaikum, kaifa haluk ya akhi, anta bi khair, ahlan wa sahlan misalkan. Naam, itu kelihatannya sepele, remeh, kecil, tapi itu termasuk kebaikan. Datang dalam hadis yang lainnya,
Walaupun hadisnya diperbincangkan para ulama, namun sebagiannya mensahihkan, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu dinilai sedekah. Senyum aja, bermodalkan senyum dinilai sedekah. Apalagi diiringi dengan sapaan. Assalamualaikum. Kaifa ya akhi, anta bi khair, ahlan wa sahlan wa marhaban, misalkan seperti itu. Nah, karena kebaikan barakallahu fiik, walaupun kelihatannya kecil, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba melakukannya. Mafhum? Bahkan bukan sekali, dua kali, tiga kali lipat, ya, berlipat-lipat. Ila dhi'fin katsira, sampai berlipat-lipat yang sangat banyak sekali. Beda dengan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa termasuk rahmatnya Allah taala, satu kali berbuat dosa dihitung satu. Iya kan? Tapi kalau perbuatan kebaikan, Masya Allah, satu kebaikan dilipat gandakan. Bahkan dalam riwayat 10 kali lipat, dalam riwayat yang lain berlipat-lipat, digandakan. Itu kebaikan. Masya Allah. Di sini sebutkan jangan meremehkan, menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun ibaratnya sekedar engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Karena akhlak yang mulia merupakan apa? Bentuk kesempurnaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang sering ana nukilkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah taala. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Lihat betapa mulianya agama Islam ini, betapa sempurnanya ajaran agama Islam ini. Dalam perkara yang sekecil ini pun ternyata apa? Dinilai sedekah. Bayangkan, hanya senyum aja. Tabassumuka li akhika shadaqah. Dalam riwayat yang lain, tabassumuka fi wajhi akhi shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Mafhum? Dan pintu sedekah sudah kita lewati berkali-kali, banyak sekali. Tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan harta kekayaan, bahkan ucapan yang baik dinilai apa? Sedekah. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik dinilai sebagai sedekah. Ucapan yang baik banyak sekali. Di antaranya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, melantunkan qala Allah qala Rasul, melantunkan Al-Qur'an Sunnah, mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, termasuk dalam ucapan yang baik dinilai sedekah. Masya Allah. Jadi ini termasuk barakallahu fiik, seharusnya seorang pencari ilmu berhias diri dengan at-tahalli bi makarimil akhlaq wa talaqatul wajh. Berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan wajah yang berseri-seri. Sampai-sampai al-Imam atau Asy-Syaikh Bakar bin Abi Zaid rahmatullah alaih memiliki kitab apa? Hilyah Talabil Ilm. Nah, perhiasan perangai seorang pencari ilmu. Disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Isinya ya tentang perkara-perkara yang seharusnya seorang pencari ilmu berhias diri dengannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dan beliau walaupun tidak termasuk daripada al-muksirin fi riwayatil hadis, tapi hadisnya tidak hanya satu juga, bahkan lebih daripada satu. Paham ya? Bahkan lebih daripada barakallahu fiik, 2 atau 3, lebih dari itu semuanya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dahulu, mereka walaupun di saat-saat kesibukan yang ada pada diri mereka, mereka menyempatkan untuk mendapatkan ilmu atau mengambil hadis. Di antara hadis yang masyhur yang ma'ruf, hadis apa itu? Hadis qudsi, ya kan? Rawahu Muslimun, tentang haramnya kedzaliman, tentang seorang hamba itu berbuat dosa siang dan malam, ya kan? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi
wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Kemudian juga ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, amalan yang dinilai sepele, rendah dan ringan, tapi ternyata apa? Itu dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajhin taliq, wajah yang berseri-seri. Untuk menampakkan wajah berseri-seri, ketemu senyum, nyapa, itu sebenarnya perkara yang sangat mudah dan ringan sebenarnya. Cuman kadang-kala ada perkara-perkara yang menjadi penghambat atau orang yang belum terbiasa, itu kadang beda. Faham ya? Nah, dalam artian ada yang nampaknya setiap kali ketemu serius dia. La senyum wala kalam wala salam. Kalau sudah la salam wala kalam, alamat sudah. Paham ya? Enggak salam wala kalam, ya kan? Minimalnya salam lah, assalamualaikum. Walaupun berat tersenyum. Paham ya? Nah, tapi kalau tidak menampakkan wajah berseri-seri, kemudian sudah tidak salam wala kalam, nah, didatangi, ditemui. Paham ya? Mungkin saudara kita sedang ada masalah, atau mungkin saudara kita belum paham syariat yang benar, ya kan? Karena bermodalkan senyum saja dinilai apa? Sedekah. Bayangkan, senyum aja. Ya kan? Senyum sedikit dinilai sedekah. Seperti itu. Tapi bukan berarti berlebihan. Enggak ada sebab senyum sendiri misalkan. Paham ya? Itu termasuk berlebihan. Enggak ada sebab senyum sendiri. Lihat angin lewat senyum. Paham ya? Nah, kemudian duduk sendirian senyum, itu justru kurang tepat. Tapi senyum di sini maksudnya ketika berjumpa saudaranya, biwajhin taliq, menampakkan wajah yang berseri-seri. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin ini yang kita ambil, barakallahu fiik, tidak panjang. Yang paling terpenting adalah kita mendapatkan faedah yang besar di sini, bahwasanya termasuk seorang termasuk adab dan juga akhlak pencari ilmu adalah berhias diri untuk senantiasa menampakkan akhlak yang mulia dan tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit apapun, walaupun hanya menampakkan wajah berseri-seri atau senyum di hadapan saudaranya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.